Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Malam ini kita mundur ke sekitar 35 tahun yang lalu untuk sebuah kasus dingin yang melibatkan dua keluarga di Kanada. Karena hari ini saya lagi mati gaya, jadi intronya nggak akan mendayu-dayu seperti sebelumnya. Nggak pakai lama, watch. Tanya dan abangnya John merupakan anak dari pasangan Willem dan Jane. Willem, ayah mereka, adalah pria Belanda yang menikah dengan Jane, wanita asli Kanada. Mereka dibesarkan di Saanich, Vancouver, British Columbia dengan masa kecil yang menyenangkan. Gadis pendiam, lucu, dengan senyum manis ini bercita-cita ingin menjadi dokter hewan yang tidak lama setelahnya berganti menjadi fotografer. Seperti Abigail lainnya, dia banyak menghabiskan waktu untuk bergaul bersama teman-teman serta keluarganya. Hubungannya dengan John sangat dekat, bahkan mereka seringkali main basket, berlayar, dan bermain gitar. Saat itu Tanya masih sekolah di Oak Bay High School, di mana pada bulan Mei 1987, dia mulai berkencan dengan seorang pemuda bernama Jay. Di musim panas itu, Tanya akan segera lulus dan harus memutuskan apakah dia akan kuliah atau bekerja. Jay yang berusia 2 tahun lebih tua dari Tanya merupakan mantan kakak kelasnya. Dia bertubuh tinggi, mata coklat, serta tatapan teduh, adalah seorang pemuda yang sedang bersemangat untuk mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya. Jay dikenal sebagai pemuda yang hidup lurus-lurus saja, serta selalu berusaha untuk menghindari masalah. Sama seperti Tanya, dia suka berlayar, dan saat itu Jay ingin kuliah di bidang biologi kelautan. Sambil menunggu waktu yang tepat, untuk sementara waktu dia bekerja di kapal nelayan serta restoran pizza. Bersama kedua saudarinya, Jay tinggal bersama orang tua mereka, Gordon dan Leona. Bagi keluarganya, Jay adalah anak yang sangat mencintai dan dicintai oleh keluarga serta teman-temannya. Jay dan Tanya dibesarkan di lingkungan kaya yang terletak di ujung selatan Vancouver di lepas pantai barat Kanada. Ayah Jay yang menjalankan bisnis alat pemanas saat itu menugaskan keduanya untuk pergi mengambil suku cadang pemanas tungku di Genskohiting yang berada di distrik industri Seattle, Amerika yang sekarang disebut Sodo. Rencananya cukup sederhana. Jay dan Tanya akan menyeberang dari Victoria, Kanada ke Port Angeles, Washington, Amerika dengan menaiki kapal feri pada jam 4 sore. Selanjutnya, mereka mengemudi selama 2 jam ke Semenanjung Kitsap untuk naik feri kedua ke Seattle yang diperkirakan sampai pada jam 11.30 malam. Di sana mereka akan tidur dalam mobil yang diparkir di depan Genskohiting sambil menunggu tempat itu buka di pagi hari, mengambil suku cadang, dan setelahnya kembali pulang ke Saanich di hari itu juga dengan melalui jalan raya Interstate 5. Pada Rabu 18 November 1987, mereka memulai perjalanan dengan mengendarai mobil van milik Gordon, ayah Jay. Perjalanan lintas negara tanpa ditemani orang tua itu merupakan pertama kalinya bagi mereka berdua. Keluarga mereka telah mengenal dengan baik sehingga tidak khawatir jika anak-anaknya melakukan perjalanan hanya berdua saja. Orang tua Tanya merasa sangat aman karena telah mempercayakan putrinya pada Jay. Tanya bahkan membawa kamera untuk mendokumentasikan pengalaman pertamanya itu. Keesokan harinya di tanggal 19 November sore, ketika Jay dan Tanya belum muncul, keluarga mereka mulai merasa khawatir. Karena pada masa itu belum ada ponsel, orang tua mereka tentunya tidak bisa menghubungi secara langsung selain hanya menunggu kepulangan mereka. Orang tua Tanya segera menelpon John yang saat itu sedang kuliah dan memberitahu apa yang terjadi. John yang menyadari jika hal ini serius, segera pulang ke rumah dan mengatakan pada ibunya bahwa Tanya bukanlah orang yang suka ngaret tanpa alasan yang jelas. Dan tentunya saat itu mungkin telah terjadi sesuatu sehingga keduanya masih belum kembali. Ketika orang tua Tanya dan orang tua Jay berbicara tentang hal ini, walaupun berharap anak-anak mereka akan segera menelpon dari telepon umum, tetapi mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saat itu, mereka menduga-duga
jika kemungkinan terburuk adalah anak-anak mereka mengalami perampokan. Ketika keesokan harinya mereka masih belum muncul, kedua keluarga pun melaporkan hal ini pada kepolisian Saanich yang segera menghubungi kepolisian Seattle. Di sana, selain menyebarkan poster orang hilang, polisi Seattle juga menyiarkan melalui radio tentang hilangnya 2 orang warga Kanada dengan memberikan rincian termasuk jenis mobil yang dikendarai Jay. Saat itu seperti yang banyak terjadi pada kasus yang melibatkan pasangan kekasih, pada awalnya polisi menduga jika keduanya melarikan diri. Tetapi keluarga mereka sangat yakin jika anak-anaknya tidak akan melakukan hal itu. Karena area tersebut sangat luas dan berada di negara berbeda, teman ayah Tanya yang tinggal di Amerika bahkan ikut membantu dengan melakukan pencarian dari udara di sepanjang rute yang Jay lewati dengan menggunakan sebuah pesawat kecil. Tetapi mereka masih belum ditemukan. Lima hari setelahnya, tepat 2 hari sebelum perayaan Thanksgiving, seorang pria yang sedang mencari kaleng bekas di Skagit County yang berada sejauh 120 km di timur laut Seattle menemukan jasad wanita muda di dalam selokan jalan pedesaan di daerah berhutan di Parson Creek Road dan melaporkannya pada polisi. Ketika polisi tiba di TKP, mereka meyakini jika wanita itu adalah Tanya yang dilaporkan hilang. Dia dalam kondisi setengah polos dari pinggang ke bawah, tangan terikat zip tie, serta luka senpi di bagian kepala. Di dalam kantong jaketnya terdapat sebungkus kartu remi, sekotak korek api, dan sebuah pensil alis. Jasadnya diidentifikasi oleh ayah dan abangnya yang segera datang ke Seattle. Hasil otopsi menyatakan jika Tanya telah dianiaya serta diperkaos dalam kondisi sedang datang bulan. Sedangkan Jay tidak diketahui keberadaannya dan sebagai orang terakhir yang bersama gadis itu untuk sementara waktu diduga sebagai tersangka. Walaupun kedua keluarga tidak percaya jika Jay pelakunya, tetapi untuk saat itu polisi belum punya tersangka lainnya. Keesokan harinya, polisi mendapat telepon dari seorang bartender di AC Tavern yang menemukan barang-barang mencurigakan di bawah teras bagian belakang barnya. Saat diperiksa, selain dompet yang telah kotor, ditemukan juga kartu identitas Tanya, penutup lensa kamera, kunci mobil Jay, sekotak peluru, dan sepasang sarung tangan karet yang diduga milik si pelaku. Menurut sang bartender, barang-barang tersebut telah ada di sana sejak 4 hari sebelumnya. Saat akan meninggalkan area tersebut, seorang sersan dan detektif melihat sebuah mobil van besar yang diparkir di dekat parkiran toko bernama Diamond yang berada cukup dekat dengan stasiun bus Greyhound. Mobil berwarna tembaga itu dengan gampang dikenali di antara mobil lain yang terparkir karena warnanya yang langka serta mencolok. Saat diperiksa, di dalamnya ditemukan tiket feri serta banyak sidik jari di bagian belakang mobil. Tetapi karena sebelumnya telah ditemukan sarung tangan, sehingga polisi menduga jika sidik jari tersebut bukanlah milik si pelaku. Di bagian tengah mobil terdapat beberapa zip tie serta noda darah di lengan kursi. Celana panjang hitam milik Tanya berada di bagian belakang mobil bersama dengan sebuah softtek bernoda yang tampaknya dengan sengaja telah dilempar ke belakang. Hal ini membuat polisi kesal karena semakin yakin jika pelaku memperkosa Tanya yang sedang datang bulan. Polisi menduga jika pelakulah yang menyetir mobil, membuang barang-barang di teras AC Tavern, dan meninggalkan mobil sebelum akhirnya kabur menggunakan bus Greyhound. Ketika keluarga Jay mendengar tentang hal ini, mereka sangat yakin jika putranya tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Dan pemuda itu juga tidak akan pernah meninggalkan mobil ayahnya secara sembarangan. Namun sebelum Jay ditemukan, mereka tidak bisa berkata apa-apa selain hanya menunggu dalam ketidakpastian sambil bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk jika seandainya saat itu sang putra justru telah terbaring di suatu tempat. Ketakutan keluarga Jay menjadi kenyataan ketika 2 hari setelah Tanya ditemukan, tepat di pagi Thanksgiving, polisi mendapat laporan dari seorang pemburu bernama Scott Walker tentang temuan jasad di bawah jembatan di Crescent Lake Road yang berada sejauh 96 km dari TKP Tanya
dan 1,6 km dari fasilitas penjara Monroe. Berdasarkan hasil otopsi, tubuh Jay dipenuhi luka lebam dan kepalanya dilukai dengan batu. Dia juga dicekik menggunakan benang tipis serta kalung anjing berwarna merah yang masih menempel di lehernya. Segumpal tisu serta puntung rokok berada di tenggorokan yang menjadi penyebab kematiannya. Leona, ibu Jay, mengatakan bahwa putranya adalah tipe orang yang selalu siap membantu siapapun dan pastinya akan memberi tumpangan jika orang tersebut tampak membutuhkan pertolongan. Karena hal ini, saat itu polisi juga menduga bahwa kemungkinan besar Jay dan Tanya telah bertemu dengan si pelaku saat mereka dalam perjalanan di feri kedua dan tidak sengaja memberinya tumpangan yang berakhir dengan kematian. Melihat kondisi Tanya dan Jay yang sangat parah, polisi berasumsi jika pelaku tentunya memiliki sejarah kriminal dan polisi berharap bahwa cairan DNA yang ditemukan pada celana panjang Tanya akan membantu mereka untuk menemukan si pelaku. Setelah pemakaman Tanya dan Jay sejak bulan Desember tahun itu, keluarga mereka mulai menerima kartu pos serta surat yang diduga dikirim oleh pelaku di setiap hari libur dan hari perayaan besar. Surat-surat yang berisi ejekan itu berdatangan dari hampir semua wilayah Amerika, termasuk Seattle yang merupakan tempat terjadinya kasus tersebut. Dalam surat itu, pelaku juga menyebutkan bahwa dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk membunuh beberapa orang Kanada. Hal ini membuat keluarga Tanya dan Jay semakin bersedih, terutama karena kasus ini sendiri belum bisa terpecahkan hingga bertahun-tahun setelahnya dan perlahan menjadi kasus dingin. Di tahun 2010, polisi mendapatkan info bahwa surat-surat tersebut dikirim oleh seorang pria yang tinggal di Seattle yang setelah dilacak, pria itu bukanlah pelakunya. Si pengirim surat adalah pria tua berusia 78 tahun yang dulunya sering bepergian keliling Amerika dan mengalami masalah psikologi serius. Dia jelas tidak waras dan menulis semua surat tersebut hanya untuk bersenang-senang. Di tahun 1988, Crime Stopper turun tangan untuk memecahkan kasus ini dengan menawarkan banyak hadiah, tetapi tidak berhasil menemukan si pelaku. Hingga 8 tahun setelahnya, Departemen Kepolisian Snohomish membentuk unit cold case dan detektif Jim Scarf yang menjadi kepala tim tersebut. Dia memastikan bahwa kasus ini berada di daftar paling atas untuk diselesaikan. Mereka pun menggunakan DNA yang ditemukan pada celana hitam milik Tanya untuk menemukan profil si pelaku. Di tahun 2003, setelah memastikan DNA tersebut bukan milik Jay, kepolisian pun memasukkan profil DNA si pelaku dalam sistem KODIS yang merupakan sistem database FBI yang menyimpan daftar DNA pelaku kejahatan pelecehan. Tetapi sayangnya masih belum ditemukan kecocokan. Di tahun 2018, ketika telah ditemukan teknologi yang semakin maju, mereka kembali melakukan pemeriksaan DNA dengan menggunakan fenotip si pelaku yang akan dicocokkan dengan silsilah genetika yang bisa diperiksa melalui hubungan kekerabatan seperti dalam kasus Golden State Killer. Dengan bantuan para Bonanno Lab, seorang ahli genetika bernama si Seymour yang ditugaskan dalam kasus ini mengunggah DNA tersebut pada situs bernama GenMatch yang berhasil menemukan kecocokan dengan DNA seorang wanita bernama Chelsea yang merupakan sepupu kedua dari si pelaku. Tersangka adalah seorang pengemudi truk bernama William yang saat itu telah berusia 56 tahun dan berasal dari Seattle, Washington. Sebelum melakukan penangkapan, mereka mengikuti pelaku selama beberapa hari untuk mengambil cangkir bekas kopinya dan memeriksa DNA melalui air liur yang menempel pada bibir gelas. Ketika hasilnya keluar dalam 4 hari, polisi pun menangkap William pada 17 Mei 2018. Dalam persidangan yang dimulai setahun setelahnya, William mengaku tidak bersalah atas pembunuhan ganda serta tuduhan lainnya. Untuk kasus memperkaos, dia bersikeras jika semua dilakukan atas dasar suka sama suka dan setelah melakukannya, dia meninggalkan Tanya yang entah bagaimana ditemukan tewas sesaat setelah berhubungan dengan William. Dia juga menolak atas tuduhan pembunuhan pada Jay dan mengatakan jika polisi tidak bisa mengaitkannya dengan kasus pemuda itu.
Namun semua alibi tersebut sama sekali tidak berguna, karena selain bukti DNA yang valid, pada saat kejadian William tinggal hanya sekitar 11 km dari TKP Jay ditemukan. Pada masa itu, polisi terlalu fokus dengan barang bukti tanpa memeriksa apakah di sekitar area tersebut ada seseorang dengan sejarah kriminal yang tinggal di sana. Dan satu fakta yang belakangan diketahui, bahwa saat itu William yang merupakan mantan napi penjara Monroe atas kasus penyerangan serta narkoboy, baru saja dibebaskan dan menjalankan sebuah peternakan yang tidak jauh dari TKP Jay. Sedangkan sidik jari di bagian belakang mobil Jay yang saat itu tidak diperiksa cocok dengan sidik jari milik William. Ketika polisi menanyai saudari William, wanita itu mengatakan jika adiknya yang saat kejadian berusia 24 tahun merupakan seorang pemuda labil serta pemarah sejak ayah mereka mengalami kecelakaan sepeda motor. Dia bahkan seringkali menyerang serta menyakiti saudari-saudarinya hingga membuat salah satu kakaknya terjatuh dan mengalami patah tulang ekor. William dibesarkan di Woodinville, tidak pernah menikah atau memiliki anak. Dia bekerja sebagai sopir truk lokal dengan rute tetap di Washington Barat. Di tahun 87 saat kasus tersebut terjadi, dia tinggal di sebuah rumah dan membayar secara patungan bersama dua temannya bernama Michael dan Timothy yang saat itu memberinya pekerjaan sebagai sopir truk dengan salah satu rute yang melewati area di dekat toko Gensco tempat Jay dan Tanya berencana akan tidur di dalam mobil. Saat Timothy ditanyai, dia mengatakan jika tidak lama setelah kasus tersebut, William berhenti dari pekerjaannya dan tidak bisa membayar sewa rumah sehingga pindah kembali ke rumah ibunya yang hanya berjarak 11 km dari TKP Jay. Di masa depan, William bahkan pernah mengajak Timothy ke sekitar TKP itu untuk foto-foto dengan kamera yang kemungkinan milik Tanya. Sedangkan Michael, sebelum korban kedua ditemukan, dia mengingat jika pernah melihat William membawa sebuah mobil yang sangat mirip dengan mobil Jay ke rumah ibunya. Namun di masa depan, hakim memutuskan bahwa ingatan Michael tidak bisa dijadikan bukti dalam persidangan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penculikan keduanya sama sekali tidak ada yang bisa diketahui dengan pasti. Karena saat itu William tidak mau bicara dan tutup mulut hingga saat ini. Dia membantah semua tuduhan dan satu-satunya yang memastikan keterkaitannya dalam kasus ini adalah sidik jarinya di belakang mobil serta cairan DNA-nya yang ditemukan di dalam tubuh serta celana panjang milik Tanya. Polisi tidak tahu bagaimana cara dia bertemu dengan keduanya atau bagaimana proses penculikan hingga kematiannya. Sepanjang kasus ini berjalan, polisi hanya bisa memastikan bahwa setelah berhasil melumpuhkan Tanya dan Jay, William membawa mereka melalui perjalanan di 3 kabupaten di Seattle dan membunuh mereka satu persatu yang dibuang di lokasi berjauhan. Namun berdasarkan kesaksian dari beberapa orang yang pernah melihat keduanya dalam perjalanan, polisi pun mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada Jay dan Tanya. Perjalanan diawali dengan pasangan muda itu naik feri pada jam 4 sore ke Port Angeles seperti yang telah direncanakan. Tetapi kemudian mereka tersesat karena pada masa itu belum ada GPS. Mereka pun berhenti di Hood Canal Grocery di Hotspur untuk membeli beberapa camilan sekaligus menanyakan petunjuk arah. Seorang pegawai grocery bernama Judith Stone memberitahu jika keduanya tersesat cukup jauh. Tepat jam 9 malam, Kara Hooper, seorang petugas pom bensin di Benz Alley, Washington, mengatakan pasangan itu telah mengisi bensin di tempatnya. Jay bahkan sempat bercerita tentang bisnis ayahnya dan saat itu mereka akan naik feri kedua yang menuju Seattle dan tidur di luar Gensco. Sesuai protokol toko, setelah transaksi, Kara menulis nomor plat setiap kendaraan yang mengisi bensin di buku toko. Dan itulah terakhir kalinya Jay dan Tanya terlihat sebelum akhirnya ditemukan meninggal. Karena di mobilnya ditemukan tiket feri ke Washington, satu-satunya hal yang paling memungkinkan jika keduanya secara tidak sengaja bertemu pelaku sebelum, sedang dalam feri kedua, atau setelah berada di depan toko Gensco. Kemungkinan pelaku berhasil melumpuhkan keduanya yang sedang tidur dan selanjutnya pria itulah yang membawa mobil dengan Tanya dan Jay yang telah di-cup zip tie hingga akhirnya ditemukan tidak bernyawa.
Pada 28 Juni 2019, William divonis 2 kali penjara seumur hidup tanpa kesempatan pembebasan bersyarat. Namun pada awal Desember tahun yang sama, ia mengajukan banding dengan alasan ada salah seorang juri yang saat itu tidak kompeten memberikan keputusan karena dalam kondisi tidak stabil setelah melahirkan dan memiliki PTSD. Karena hal ini, pada 7 Desember 2021, Pengadilan Banding Negara Bagian Washington membatalkan vonis tersebut atas dasar juri bias. Jaksa yang menolak keputusan tersebut kembali meninjau kasus ini dan akan mengadakan persidangan kedua yang jadwalnya belum ditentukan. Hingga saat ini, William berada di penjara sambil menunggu persidangan kedua. Meskipun kasus Golden State Killer sedang berjalan sebelum William diadili, tetapi kasus ini adalah kasus pertama yang menggunakan metode pencocokan silsilah genetika. Setelah menunggu selama 30 tahun, keluarga Jay dan Tanya berterima kasih pada kepolisian. Menurut saudari Jay, walaupun mereka berdua tidak akan hidup kembali, tetapi dengan selesainya kasus ini, lubang di hati mereka yang semakin melebar selama puluhan tahun, secara perlahan akan kembali mengecil. Namun yang paling menyedihkan dalam hal ini, William, ayah Tanya yang bertahun-tahun telah menantikan keadilan bagi putrinya, telah meninggal di tahun 97 sebelum sempat mengetahui jika pelaku telah diadili. Sedangkan Jen, ibu mereka, meninggal pada Maret 2020, tepat 9 bulan setelah persidangan William. Dan Chelsea, sepupu William, sejak mengetahui dirinya terhubung dengan kasus tersebut karena DNA, sejak tahun 2015 menulis buku tentang kasus itu yang berjudul Secret Heritage atau Warisan Rahasia. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.